Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Pelanggaran aturan berkendara oleh turis asing di Bali semakin meningkat. Perbaikan gorong-gorong menyebabkan lalu lintas di Desa Kapal Badung macet parah. Pria di Karangasem berhasil mengolah puluhan ton sampah hingga menghasilkan omset puluhan juta rupiah. Tidak seperti di daerah lainnya di Indonesia, polisi di Bali kerap pusing menghadapi ulah warga negara asing atau turis yang kerap melanggar lalu lintas. Dan jumlah pelanggaran mereka belakangan ini terus meningkat. Berdasarkan evaluasi Satlantas Polres Badung, warga asing kerap mencari celah hukum untuk mengakali peraturan lalu lintas. Menurut Kabak Ops Polres Badung Kompol Igusti Nyoman Sudarsada, warga asing kerap menghindari lokasi yang terpasang kamera tilang elektronik, sehingga masih ada saja yang melanggar. Dalam operasi Zebra tahun ini, polisi menekankan pada tilang elektronik. Namun polisi juga membina dan memberikan penyuluhan ke pengendara, termasuk jasa penyewaan kendaraan. Operasi kami cukup banyak. Yang poin paling penting adalah terhadap terhadap pengendara R2 dan R4 untuk tidak menggunakan handphone saat berkendaraan, kemudian melawan arus, kemudian berboncengan lebih dari satu bagi R2, kemudian mengendarai ataupun pengendara di bawah umur, selanjutnya mengkonsumsi alkohol, kemudian menggunakan safety belt, dan yang terakhir adalah odol atau over dimensi dan overload. Dari laka lantas yang ada, Satlantas Polres Badung mencatat, jumlah kejadian saat operasi Zebra Agung tahun 2025 naik 5%, yakni 28 kejadian laka lantas dengan jumlah korban meninggal 3 orang. Sementara jumlah pelanggaran lalu lintas di periode yang sama juga meningkat 72% atau 382 pelanggaran. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Saat ini banyak pengendara berusaha menghindari jalan raya Desa Kapal Badung. Pasalnya di jalan ini kerap macet panjang yang membuang waktu pengendara. Bahkan pada jam-jam tertentu, saking macetnya, kendaraan tidak bergerak sama sekali, sehingga membuat pengendara frustasi. Kemacetan bersumber dari perbaikan gorong-gorong di daerah ini, karena badan jalan jadi menyempit akibat banyak material bangunan yang menumpuk di badan jalan. Polisi sudah bekerja maksimal, namun tidak mampu mengurai kemacetan. Meskipun demikian, penerapan sistem buka tutup cukup membantu, khususnya untuk kendaraan besar. Kasat Lantas Polres Badung AKP Niluh Tiviasi berharap proyek pengerjaan gorong-gorong ini segera selesai sehingga arus lalu lintas di jalan raya Desa Kapal kembali lancar. Untuk kendaraan-kendaraan kecil termasuk roda 2 yang bisa masuk ke sana. Untuk yang jalur yang seperti biasa mengalir begitu saja karena ada buka tutup dari personil yang sudah kami tempatkan di masing-masing penggal seputaran di sana pengerjaan gorong-gorong tersebut. Karena di sana juga terjadinya pembongkaran lahan di situ atau jalur di situ untuk pengerjaan PDAM dan PLN. Kita sudah berkolaborasi dengan itu, namun kita menunggu hasil daripada balai tersebut. Informasi seminggu ini akan segera diselesaikan. Polres Badung mengimbau masyarakat bersabar dan mencari jalur alternatif selama pekerjaan berlangsung demi kelancaran lalu lintas dan keselamatan bersama. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Ibu, sirip para Bu. 35. Pasar Amlapura di Karangasem merupakan salah satu sentra ekonomi. Aktivitas jual beli ramai dan padat. Sekretaris Daerah Sekda Karangasem Ketut Sedana Merte belum lama ini mengunjungi pasar untuk memantau kondisi pasar dan harga sembako, serta berdialog dengan pedagang untuk menampung masukan.
Salah satu yang menjadi perhatian yakni penempatan pedagang daging yang tidak satu tempat atau tersentralisasi sehingga pasar tidak tertib dan rapi. Sekda juga mengecek harga bahan pokok dan memastikan tidak ada kenaikan harga yang tidak wajar. Namun ia mendapat keluhan dari para pedagang ayam karena banyak penjual ayam di luar pasar yang banting harga. Terkait pengaturan pasarnya gimana Pak? Tadi banyak ada keluhan warga. Oh ya, ini jadi penertibannya nanti yang ada berjualan di pinggir, terutama keluhan pedagang ayam, dari ada pedagang baru-baru dari luar, dia memakai tempat-tempat pribadinya. Tentu kita lihat aturannya, ketertibannya, hingga didata, kemudian ditata, didorong untuk masuk ke pasar, baik pasar barat atau pasar timur. Tentu kita berikan insentif dulu lah, mungkin dibebaskan retribusinya dalam seminggu, mungkin untuk membantu mendorong, ada insentif lah, jika didorong. Itu tugas kita bersama, mohon digaungkan, semoga keluhan masyarakat bisa berjalan. Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap dengan perbaikan dan penataan yang lebih baik, tidak ada lagi pedagang yang berjualan di luar pasar Amlapura. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Pernah mendekam di penjara di Jakarta karena kasus penipuan sewa ruko. Rupanya tidak membuat jera Maharani yang berasal dari Jakarta. Polisi kembali menangkapnya di Jakarta Selatan setelah menipu korbannya di Denpasar dan Kuta Badung. Korban Silvi melaporkannya ke polisi karena Maharani menipunya hingga jutaan rupiah. Korban sebelumnya ingin menyewa ruko. Ia kemudian melihat akun Instagram tersangka yang menawarkan ruko yang harga sewanya sebesar 156 juta rupiah setahun. Korban pun tertarik. Mereka sepakat bertemu dan mengecek kondisi ruko. Setelah cocok, korban menyerahkan uang muka 3 juta rupiah. Namun tidak lama kemudian tersangka meminta lagi uang muka 18 juta rupiah. Namun ketika korban mengecek lagi kondisi ruko, ia terkejut karena bertemu pemilik ruko sebenarnya. Pemilik ruko memang berencana menyewakan rukonya dan tersangka mengaku berminat memberikan uang muka 500.000 rupiah. Pelaku menipu dengan mengatakan bahwa ruko tersebut adalah miliknya, kemudian melakukan pembayaran transfer. Setelah menerima uang, pelaku kemudian melarikan diri atau kabur dan menghilang. Jadi hasil interogasi dari terhadap pelaku ini ternyata di wilayah Denpasar sendiri tidak hanya satu kali kejadian. Dari hasil pemeriksaan, tersangka Maharani mengaku beraksi di sejumlah tempat, seperti di Jalan Imam Bonjol, Jalan Mahendra Data, Jalan Raya Tuban Kuta, dan sejumlah tempat lainnya. Untuk mengelabui korban, ia menggunakan identitas palsu dan mengaku sebagai pemilik ruko. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.